Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Adik-adikku semuanya yang saya sayangi dimanapun Anda berada, selamat bertemu dengan saya Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, sarjana ekonomi, magister manajemen. Saya akan menyampaikan topik masa kesehatan dalam ibadah haji dan istiqomah. Kebetulan S3 saya tentang kesehatan haji. Penelitian saya waktu itu di Mekah, Madinah, dan Jeddah, dan saya lakukan di jemaah haji Indonesia. Saya langsung mulai aja ya. Jadi ibadah haji itu ibadah yang sangat istimewa. Semua orang mengharapkan bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar. Keinginan jamaah haji dan keluarganya pengennya selamat, kemudian mabrur, sehat, dan senang. Namanya haji SMS ya. Selamat, senang, mabrur, sehat. Jadi selain selamat juga sehat, tapi mabrur sekaligus senang. Karena ibadah haji itu kalau dengan ilmu yang cukup, dengan pembakaran cukup akan bisa menyenangkan. Selain kemabruran yang dicari. Bagi masyarakat juga harapkan haji nanti pulang kembali jadi haji mabrur yang bisa membawa kebaikan di sekitarnya. Pemerintah, khususnya di Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri juga berharap seluruh jemaah haji selamat, sehat, mabrur, dan senang. Ibadah haji ini istimewa sekali karena khusus tempatnya dan waktunya. Karena khusus itulah menyebabkan orang berbondong-bondong seluruh dunia. Seluruh dunia berbondong-bondong datang ke Mekah, nanti ke Arafah, nanti ke Musdalifah, ke Mina, kembali ke Mekah lagi, dan ada juga yang Arba'in ke Madinah. Karena itulah harus hati-hati dijaga dengan baik, karena jamaah haji itu memang bermacam-macam, baik yang lansia maupun yang non lansia. Apalagi yang lansia sudah tubuhnya mengalami penurunan, ditambah dengan situasi yang berat, adanya berkerumun, berbondong-bondong dalam waktu yang sama, sehingga dimungkinkan bagi mereka-mereka yang staminanya memang agak lemah, khususnya yang lansia atau yang muda tapi berpenyakit atau tua dan berpenyakit, dia akan mengalami banyak gangguan, baik kesakitan bahkan sampai kematian. Rukun haji, wajib haji, sunnah haji itu dominan fisiknya selain faktor psikologis, sehingga bisa menyebabkan stres fisik, stres psikis. Akibat stres psikis ini kadang-kadang kambuhnya gangguan jiwa atau muncul gangguan jiwa yang dulunya nggak ada gitu ya. Semacam apa ya? Gangguan penyesuaian gitu ya. Dan ini haji ini situasi yang istimewa. Dalam situasi normal, jamaah haji Indonesia itu mendapatkan kuota terbesar di dunia. Karena jamaah haji yang terbesar di dunia memang Indonesia. Rata-rata dalam keadaan normal itu 210.000 jamaah haji. Ya, adik-adik yang saya sayangi. Nah, jumlah jamaah haji yang risiko tinggi itu apa sih? Yang berpenyakit, yang mungkin mudah sakit, kambuh, atau bahkan meninggal dunia, atau yang tua sehingga mudah sakit akhirnya bisa meninggal dunia, itu jadi beban negara dan beban di sana. Tidak hanya itu, beban bersama seluruh jamaah haji yang lain yang mendampingi atau pembimbing haji dan seterusnya, sehingga timbullah aturan-aturan Permenkes nomor 15 tahun 2016 yang mengatur bahwa jamaah haji itu harus istiqomah. Apa itu istiqomah? Mampu gitu ya. Jadi yang saya sayangi, jamaah haji itu ada yang sehat, ada yang kurang sehat atau dikatakan sakit. Yang kurang sehat diakibatkan karena proses umur dan proses penyakit. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang kegiatan hidup sehari mandiri, ada yang tergantung orang lain. Pendidikannya bermacam-macam, pekerjaannya bermacam-macam, banyak variasi. Ada yang sudah punya penyakit sejak di Indonesia, pas berangkat, ada yang tambah penyakit di perjalanan, sampai sana ada penyakit sampai di sana, ada kembali dengan keadaan yang lebih sakit lagi. Tapi ada juga yang sakit karena senang, pulang sehat, ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa masa kesehatan yang sering pada
jamaah haji itu, baik yang lansia maupun non lansia, ada 3 masalah: masalah fisik, masalah psikis, dan masalah sosial. Masalah fisik seperti apa ya? Gangguan pada paru, pada jantung, diabetes mellitus, osteoartritis, kemudian rinoparingitis, stroke, kemudian apa lagi ya? Heat stroke atau sengatan panas, dehidrasi, infeksi saluran kencing yang berulang, kemudian batu saluran kencing, kambuh. Kenapa? Minumnya sedikit, takut kencing, takut ribet gitu. Padahal dehidrasi. Nah, batu saluran kencing, kambuh, dan kolik ya. Kemudian dispepsia, semacam sakit maget ya. Kemudian apa lagi? Gastroenteritis, muntah bira. Kenapa? Kadang-kadang memakan makanan yang sudah sekali makan, nanti lebih dari 3 jam atau dimakan. Banyak apa? Ada food intolerance atau ada penyakit yang berkembang dari makanan yang sudah abasi, tanda petik, karena di sana basinya lebih mudah dibanding di sini. Nah, ada lagi gangguan yang lain, sembelit, gangguan prostat, jet lag, kecelakaan, deep vein thrombosis, serangan jantung koroner, dan bahkan stroke. Nah, ada juga gangguan sama penerbangan gitu. Nah, jadi itu gangguan fisik. Masih ada gangguan yang lain, tapi itu yang tersering gitu. Sekitar 22 penyakit yang tersering. Nah, kemudian di psikis. Di psikis apa? Bisa cemas, depresi, fobia, gangguan penyesuaian, kambuhnya schizofren. Kemudian ada demensia ya. Sedangkan gangguan sosial apa? Merepotkan jamaah yang lain, yang satu kelompok, merepotkan petugas haji, baik Kementerian Agama maupun Kementerian Kesehatan. Tujuan haji tadi nggak berjalan seperti mimpinya, nggak lancar, karena harus sakit. Lainnya bisa kerjakan sunnah, dia nggak bisa karena sakit. Karena itulah dijaga fisiknya agar bagus, maka situ belum nanti apa pemborosan biaya, kemudian angka kesehatan kematian makin tinggi. Ini dampak sosialnya, dampak sosial ekonomi. Rujukan di rumah sakit makin besar, ini merepotkan juga ini. Padahal kalau dirawat di rumah sakit sana kan bahasanya beda. Mereka bahasa Arab, padahal bahasa Inggris. Jamaah kan tidak bisa. Kebanyakan tidak bisa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi masalah tersendiri. Jadi ini adik-adik yang saya sayangi. Jadi karena itulah kita berharap masalah fisik, psikis, dan sosial tadi bisa terkendali dengan ilmu kesehatan haji ini. Dan masalah ini banyak pada bahasa-bahasa Arafah, Muzdalifah, Mina, dan pasca Arafah, Muzdalifah, Mina. Namanya Armus Mina ya. Nah, itu yang paling bahaya karena setelah itu biasanya kematian akan cepat sekali. Setelah Arafah, Mina, kematian jemaah haji itu kami meneliti sejak tahun 2012 sampai 2019 yang lalu, selalu angka kematian setelah fase Arafah, Muzdalifah, Mina. Pasca itulah kematian hampir stabil 5 sampai 3 bulan per hari sampai pulangnya seluruh masa haji ini. Nah, adik-adik yang saya sayangi, kan itulah ini timbul masalah. Bagaimana agar jemaah haji, lansia, dan lansia itu ibadahnya bisa optimal dan angka kesakitan kematian minimal, maka perlu namanya syarat istitoah bidang kesehatan. Nah, inilah yang diharapkan bisa membantu menekan kesakitan kematian jemaah haji dan ibadahnya bisa nikmat sekali. Karena itu perlu screening atau sebelum jemaah haji berangkat, bahkan sejak pendaftaran tahun depan mau berangkat sudah ada screening, penapisan ya, dan pembinaan calon jemaah haji di mana? Di puskesmas. Kalau petugas puskesmasnya pintar-pintar, wow, keren banget itu ya. Ya dia besok kan ada tugas di puskesmas ya. Nah, pas intensif, nah itu lulus jadi dokter, mungkin dapat tugas ya, tugas untuk membina calon jemaah haji. Tidak sedikit tuh petugas pembina calon jemaah haji itu tidak Islam. Mereka harus punya ilmu ini meskipun dia bukan Islam gitu ya. Karena tugasnya tugas kesehatan umum, bukan tugas ibadah. Jadi dokter ini meskipun tidak Islam bisa saja melayani calon jemaah haji yang mau haji. Adik yang saya sayangi, kuncinya selain screening, pembinaan, maka petugasnya harus handal, profesional, amanah, dan jemaah hajinya tidak ngeyel ya. Taat melaksanakan anjuran dari tugas. Nah, istitoah kesehatan haji itu dibagi 4. Pertama, yang paling bagus ya, memenuhi syarat istitoah kesehatan, memenuhi syarat mampu ya, istitoah itu artinya mampu ya di bidang kesehatan haji. Orang ini prinsip
bisa berangkat gitu ya. Yang kedua, memenuhi syarat istiqomah kesehatan haji tapi dengan pendampingan, ada pendampingnya gitu ya. Tiga, tidak memenuhi syarat istiqomah kesehatan tapi untuk sementara, nanti udah ini yang mengganggu diatasi bisa berangkat gitu ya. Apakah dengan pendampingan atau mandiri. Dan yang terakhir, tidak memenuhi syarat istiqomah kesehatan. Nah, ada 4 ya. Nah sekarang yang pertama, memenuhi syarat istiqomah. Orang ini calon jemaah haji ini tidak ada masalah. Dia aktivitasnya mandiri, obat, alat kesehatannya mandiri. Mandi beli sendiri, pakai baju sendiri, beli obat sendiri, pergi sendiri, makan sendiri. Nah ini nggak ada masalah, dia bisa berangkat. Nah tapi orang ini wajib berperan aktif dalam promotif brand supaya apa? Tetap bugar sejak dia berangkat. Nah yang kedua, memenuhi syarat itu ada dengan pendampingan sama mereka yang umurnya tua banget, apalagi tua banget ya, itu pendampingan. Kalau masih di bawah 60 tahun itu nggak perlu pakai pendampingan sih. Atau dia belum 60 tahun tapi atau udah 60 tahun tapi di sakit tertentu yang tidak termasuk yang tidak situ ayah, yang itu apa nanti kita sampaikan yang keempat ya. Jadi itu ya, sakit tapi tidak termasuk yang dilarang berangkat gitu intinya gitu ya. Yang ketiga yaitu tidak bisa syarat kesehatan tapi sementara. Mereka bagaimana? Mereka tidak punya vaksin, sertifikat vaksin yang sah. Kalau divaksin saja selesai. Jadi kalau sudah divaksin bisa berangkat. Psikosis takut, gangguan jiwa diobati normal berangkat. Jadi fraktur patah tulang yang membutuhkan ya, di kaki sehingga tidak bisa bergerak, tapi pas berangkat kakinya normal jadi berangkat ya, pakai keret ya. Ya. Kemudian sakit tertentu tipes bisa sembuh kan berangkat. Jadi sakit atau patah tulang belakang tapi komplikasinya nggak sampai lumpuh bisa berangkat. Atau hamil. Jadi namanya setelah apa ya? Tidak memenuhi syarat itu tapi sementara sih itu apa? Hamil usia hamilnya saat berangkat di bawah 14 minggu lalu hamil. Kalau berangkatnya udah lebih 14 minggu boleh, atau lebih dari 26 minggu juga nggak boleh. Tapi pas berangkat 16 minggu, 17 minggu, 20 minggu boleh gitu. Ya, tapi kalau masih hamil muda atau hamil lebih tua, hamil melahirkan anak, maka nggak boleh berangkat. Dia namanya tidak istiqomah tapi sementara. Nah, kemudian yang keempat, ya paling sedih nih, karena tidak istiqomah, tidak memenuhi syarat istiqomah, dia nggak boleh berangkat. Siapa itu mereka? Mereka yang ada gangguan jiwa berat ya, atau gangguan yang mengancam jiwa ya. Penyakit seperti harapan sembuhnya apa itu? Sakit PPOK derajat 4, tadi sakit penyakit paru kronis yang berat. Dia duduk aja sesak nafas, apalagi gerak. Apalagi pada haji kan tawaf sa'i, lempar jumroh, mabiti Muzdalifah. Ini kan nggak ringan, makanya dia namanya derajat 4 tidak boleh berangkat ya. Diobati dulu, bisa turun, nggak boleh berangkat ya. Kalau bisa disembuhkan, tapi kalau sulit disembuhkan ya sudah. Atau dia gagal ginjal sampai stadium 4 sampai cuci darah. Nah ini yang gagal ginjal sedih sekali nih, pakai hadir rutin, nggak boleh berangkat ya. Untuk saat ini ya. Kemudian gagal jantung stadium 4, gagal jantung 3, tidur aja sesak nafas, apalagi berjalan, mau tidur aja sesak nafas. Kemudian AIDS, HIV AIDS yang stadium 4, yang flare, yang jelek, tidak boleh berangkat. Stroke yang sampai stroke perdarahan yang luas sampai dia lumpuh bisu, ya nggak berangkat ya. Gangguan jiwa berat seperti schizofren berat, demensia berat, pikunnya parah, catat mental yang berat, itu nggak boleh berangkat. Dan mereka-mereka yang punya penyakit seperti TBC yang multi drug resistant, kebal obat, itu juga boleh berangkat. Atau kanker stadium akhir, kanker ganas tinggal nunggu kematian, juga boleh berangkat ya. Yang terakhir sirosis hati yang parah. Nah, adik-adik ya, karena itu perlu tes, namanya tes kebugaran. Tes kebugaran itu ada macam-macam. Ada tes kebugaran namanya Rockport test, ada 6 minute walk test, gitu ya. Ya. Tes yang lain juga banyak, tapi yang dianjurkan di Indonesia udah itu 2 ya. Rockport test sama self test kebugaran 6 minute walk test ya. Rockport test apa? Orang tadi kalau cuma suruh berjalan 1,6 kilo, berapa menit dia bisa mencapainya? 1,6 kilo ya. Boleh lari ringan, boleh lari ringan atau berjalan cepat boleh. Nanti boleh selama ini dia hitung berapa? 1,6 km. Berapa menit? Kalau di dalam tabel nanti dimasukkan daftarnya berapa,
nanti ternyata dia tidak bugar, wah harus dinaikkan kebugarannya dulu ya, supaya nanti kuat melaksanakan ibadah haji. Jadi nanti dites dengan tes berjalan 1,6 kilo dapat berapa menit gitu ya, nanti ketahuan gitu. Oh ternyata ya sebelumnya kayak pemanasan dulu kan, pemanasan warming up, stretching, nanti baru berjalan atau lari kecil sama 1,6 kilo, terus berhenti berapa menit ya dapat apa? Oh nanti ada kelihatan, oh ini dia tingkatannya kebugarannya bagus ya. Tingkat kebugarannya jasmaninya kurang, cukup atau yang baik. Bagi yang baik nanti ada latihan, dilatih terus setiap seminggu 5 kali supaya bukan terjaga. Tapi yang cukup pelan-pelan dinaikkan sampai akhirnya bisa jadi baik ya. Yang kurang ditingkatkan latihannya sampai jadi cukup, dari cukup naik yang kebugar ya. Nah bagi mereka-mereka yang targetnya punya cukup, minimal cukup, dibaca penting cukup. Nah sebelum tes PARQ prokotin harus lakukan tes namanya PARQ NU ya, dites dulu, dinilai. Kalau ternyata dari 7 pertanyaan dia ada 1, maka nggak boleh ikut prokotes ini karena bisa saja waktu tes malah meninggal dunia. Nah nanti dari 1,6 kilo berapa menit dimasukkan tabel-tabel, ada tabelnya deh. Yang dia masukkan tabel, oh nih kebugarannya sedang, baik, kurang. Tes yang kedua yaitu tes namanya 6 minute walk test, 6 minute walking test. Nanti orang tadi calon haji diminta berjalan 6 menit, nah dapat berapa ratus meter gitu. Nanti ada tabel kalau lansia itu, kalau dia umur 60 sampai 64 tahun, kalau laki-laki harus bisa mencapai yang baik ya 650. Kalau perempuan 600, 60 tahun sampai 64. Ya. Itu yang baik. Kalau cukup dikurangi 50, mencapai laki-laki 600, perempuan 550 gitu. Cukup, maka targetnya cukup saja. Nah, nanti bisa maju lebih cepat, namanya baik banget juga ada. Setiap 5 tahun nanti tambah 50 meter, dikurangi 50 meter targetnya itu. Paham ya? Dan setiap level baik sekali dan baik itu 50 meter terpautnya, baik ke cukup 50 meter, cukup ke kurang 50 meter, dan kurang sekali namanya dikurangi terus 50 meter. Jadi itu rumusnya. Jadi gak sulit ya. Jadi adik yang saya jangi, dan itu perlu upaya manajemen masalah agar calon jamaah haji, lansia dan pralansia supaya islah. Gimana caranya? Kita akan ikuti lanjutannya setelah acara tayangan ini. Kita lanjut pada pertemuan bagian berikutnya.